Mbak, sebelumnya perkenalkan saya perawat Miftah yang bertugas pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Boleh saya izin lihat gelang identitasnya? Boleh, Nurse. Baik, boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Mbak? Saya Hafia, tanggal lahir 30 April 2005. Baik, dengan Mbak Hafia ya. Mbak, bagaimana kondisinya hari ini? Hari ini biasa saja sih, Nurse, tapi sejak tadi pagi tuh saya mual. Terus juga saya tuh makannya dikit tadi, Nurse, cuma beberapa sendok. Saya tuh karena mual, jadi takutnya saya tambah lemes gitu. Oke, baik Mbak, saya mengerti. Jadi mual dan muntah ini memang merupakan salah satu efek dari orang yang menjalani kemoterapi, seperti Mbak Hafia ini. Ini bisa disebabkan oleh efek dari obatnya, perubahan elektrolit pada tubuh, dan bisa juga disebabkan karena perut yang sudah lama kosong. Saya pikir itu gara-gara saya makannya dikit jadi tambah mual. Nah, justru malah sebaliknya Mbak Hafia, perut yang sudah terlalu lama kosong itu bisa membuat asam lambung menaik dan membuat rasa mual tersebut. Jadi penting untuk makan lebih sering tapi sedikit-sedikit saja. Jadi gimana sih, Nurse, cara mengatur makannya tuh? Nah, Mbak Hafia bisa coba untuk makan dalam porsi yang kecil namun sering. Misalnya setiap 2-3 jam sekali. Nggak harus langsung makan nasi kok. Mbak Hafia bisa nyemil roti, biskuit, atau buah yang ringan seperti pisang. Selain itu, hindari makanan yang berlemak atau berbau menyengat karena bisa menjadi pemicu dari mual tersebut. Oh, pantas, Nurse. Kemarin tuh saya makan soto, tapi itu dari baunya aja udah bikin saya mual gitu. Nah, itu contohnya ya Mbak Hafia. Jadi pilihlah makanan yang ringan dan baunya nggak terlalu menyengat. Kalau untuk obat anti mualnya itu tuh diminumnya kapan sih, Nurse? Nah, untuk obat anti mualnya sebaiknya diminum setengah jam sebelum makan ya. Tujuannya supaya obatnya sudah bekerja pada saat makanan masuk ke dalam perut. Jadi rasa mualnya itu berkurang. Pantas, saya tuh biasanya minum obat tuh setelah makan. Pantas gak ngaruh ternyata. Iya, jadi mulai sekarang dijadwalkan ulang lagi ya. Jadi minum obatnya itu sebelum makan. Nah, nanti kalau mualnya masih terasa setelah meminum obat, langsung beritahu ke saya ya. Nanti kita akan cek lagi dosis dan atau kombinasi dari obatnya tersebut. Nah, kalau misalnya pas mau kemoterapi, itu tuh saya tuh sering mual juga. Nurse, apa itu ada pengaruhnya juga ya? Iya, betul Mbak Hafia. Jadi kecemasan dan gugup itu bisa memicu terjadinya mual karena tubuh kita ini bereaksi terhadap stres. Nah, Mbak Hafia bisa coba untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam atau mendengarkan musik yang menenangkan. Mungkin Mbak Hafia punya musik favorit gitu kan, jadi bisa Mbak dengar sehingga Mbak merasa lebih rileks dan juga nyaman. Iya, kadang saya tuh suka panik, gugup gitu sebelum kemoterapi. Ya, itu hal yang wajar ya Mbak Hafia. Tapi pelan-pelan ya, kita akan bantu supaya tubuh dan pikiran Mbak Hafia merasa lebih tenang. Nanti saya bisa ajarkan juga terapi relaksasi yang ringan untuk Mbak. Nah, selain makanan, Mbak juga harus menjaga asupan cairan tubuh. Mbak bisa minum air putih, bisa minum air jahe hangat, atau minum air elektrolit yang ringan. Tapi minumnya jangan terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja. Oh, kalau misalnya air dingin gitu, boleh nggak, Nurse? Soalnya kan itu lebih dingin, lebih segar gitu. Boleh, asalkan jangan terlalu dingin dan membuat perut kembung ya. Yang penting Mbak Hafia nyaman. Oke. Kalau gitu nanti saya mulai atur makan saya juga. Terus saya bisa siapin cemilan kecil juga ya, Nurse? Ya, betul sekali Mbak Hafia. Kalau Mbak Hafia mau, Mbak juga bisa makan sambil duduk tegak. Jangan langsung tiduran setelah makan ya, biar lambungnya nggak tertekan. Oke. Oh, baik, makasih banyak, Nurse. Setelah dijelasin sama Nurse, saya rasanya lebih mengerti gitu. Iya, sama-sama Mbak. Ingat ya, penting untuk tetap selalu menjaga asupan.
Jangan biarkan perut kosong dan hindari bau-bau yang mengganggu. Nah, nanti pelan-pelan mualnya bisa berkurang. Oke, makasih sekali lagi nurse. Setelah konsultasi ini saya merasa nyaman banget. Ya, sama-sama Mbak. Saya tahu Mbak itu anak yang kuat, hebat, dan tetap terus semangat ya. Kita semua di sini akan selalu bantu Mbak supaya tetap nyaman selama menjalani proses perawatannya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Jika ada sesuatu, Mbak bisa menemui saya di Nurse Station. Baik nurse. Mari.